Coba review di sini. Nah, seperti biasa, kita akan review One Piece untuk chapter 1089 yang lagi-lagi informasi keadaan global kayak gini selalu saya suka dengan chapternya. Dan kira-kira apa aja yang ada di chapter ini? Jadi pastikan kalian tonton video sampai habis ya, agar tidak ada informasi yang miss dan juga setengah-setengah. Nah, tapi sebelum itu, saya juga harus memberitahu kalian nih terkait perilisan legal untuk One Piece chapter 1089 ini adalah di tanggal 6 Agustus nanti alias hari Minggu. Yang pasti kalian juga sudah sadarkan itu adalah tanggal yang sama dengan perilisan Gear 5 di anime One Piece episode ke-1071. Ya benar, marketing gila-gilaan dari tim One Piece ini terkait perilisan episode tersebut pun sangat luar biasa, mulai dari dipasangnya video besar-besaran di stasiun di Jepang sana yang berisi mode-mode Luffy lah dari Gear Second sampai yang terbaru, lalu juga free marketing dari kita nih para penikmat One Piece yang coba seberapa banyak kalian lihat di Instagram, TikTok, semua orang ganti foto make Gear 5-nya. Mau public figure lah yang bahkan Kabilem TikToker nomor 1 pun mengubah fotonya menjadi Luffy di mode Gear 5 yang wah ternyata se-hype itu ya untuk anime perilisan dari Gear 5 Luffy yang sebenarnya untuk manganya sendiri sudah kita rasakan tahun lalu lah terkait Luffy Gear 5 yang wadaw itu benar-benar mengubah dunia kita. Yang ternyata dari Kabilem dan beberapa public figure saja orang-orang tuh ternyata banyak yang wibu ya, tapi mereka ini nggak kelihatan wibu aja. Nah tapi ngomong-ngomong wibu yang nggak mau kelihatan wibu, yang bahkan dalam rangka kemunculan Gear 5 di anime 6 Agustus nanti, kami juga dari Day Merchandise mengeluarkan edisi spesial lagi loh, alias limited edition, dimana di bagian belakang desainnya bisa dilihat itu semua momen-momen ikonik Luffy mulai dari Gear Second sampai Gear 4 sebelum pusatnya yaitu di peak kekuatannya atau Gear 5-nya. Dimana di satu bundling ini kalian akan mendapatkan free box poneglyph dan stiker dari Luffy yang sangat unik juga dengan harga hanya 175.000 saja. Ya benar, kaos eksklusif ini hanya tersedia 40 pieces saja. Makanya tadi saya bilang gak usah malu lah bakal samaan seperti wibu lain, karena dengan jumlahnya yang limited dan gak akan diproduksi ulang akan buat wibu kalian terjaga dan semakin eksklusif. Pemesanan bisa langsung DM ke Instagram kami atau langsung chat ke WhatsApp juga. Jangan ketinggalan hype Gear 5 hanya ganti foto saja dong. Kalian juga harus mengganti outfit kalian. Di limited edition ini, siapa cepat dia akan mendapatkan sang Nika aka Joy Boy. Nah jadi kita langsung saja ya masuk ke isi chapter. Pastikan siapkan kopi, jangan lupa mandi besar, pasang headsetnya, ambil posisi PW, and wadidaw. Dimana di chapter 1089 ini akan berjudul Insiden Pengepungan. Iya benar, judul yang sebenarnya sangat-sangat tepat sekali. Tapi yang cukup menarik juga yang kita dapatkan adalah dari cover majalah Shonen Jump, dimana edisi kali ini diperlihatkan trio dari masing-masing manga di majalah Shueisha ini yang bisa kalian lihat sendirilah untuk karakter-karakter lainnya. Dan lagi-lagi selalu saja One Piece ini yang paling depan, yang bahkan bukan 3, ada +1 dengan Chopper. Di sini trio monster Luffy, Sanji, dan Zoro akhirnya bareng lagi. Ini nggak salah kan? Untuk trio monsternya Sanji bukan Jinbei. Ada. Dimana untuk cover request yang sejujurnya ini sangat lucu sekali sih. Kita lihat Sanji yang berada di luar, dia sedang mengirim surat cinta kepada Nami dengan tulisan, bintang-bintang di luar bersinar seindah dirimu, Nami-san. Apa kau mau melihatnya bersamaku? Anjay, udah cocok nih pick up line yang bisa kalian tiru di Tinder atau Tantan nih. Aduh, mantap banget. Tetapi jawaban Nami-san di sini sangat sopan sekali. Terima kasih, tetapi saya barusan sudah melihatnya. Awak. Wah, ini mah udahlah wibu jadi joms ae. Dimana untuk chapter sendiri pun dimulai dari keadaan di desa Fuchsia, kampung halaman dari Luffy, dan mereka pun sedang membicarakan terkait surat kabar yang berisi Garp yang dikatakan hilang di Pulau Hachinosu. Yang berarti timeline yang kita dapatkan di chapter ini adalah H+1 dari semua insiden yang sebelumnya terjadi dalam 10 chapter terakhir yang lalu. Karena ini tepat sekali seperti perkataan narator di chapter sebelumnya ini, di mana esok hari berita kehilangan Garp akan disebarkan di seluruh surat kabar. Di sini Wolfslap alias mayor dari desa Fuchsia dia merespon terkait warganya yang membaca berita Garp dan berkata, kok dia menghilang ya? Apa maksud hal itu? Tetapi di sini tidak tertulis jika Garp sudah mati. Di sini Wolfslap pun merespon, gak usah khawatir karena Garp adalah seorang legenda hidup yang sudah menciptakan banyak sekali legenda di dunia ini. Yang sebenarnya di satu sisi dia sangat positif, tetapi
Tetapi dalam hatinya, sepertinya dia cukup gusar juga ya, alias cukup tidak tenang juga terkait keberadaan Garp ini, karena dia sangat kesal ketika mendengar ada yang ketawa, dan ternyata yang ketawa adalah anak dari Makino setelah melihat muka dari Luffy di surat kabar, yang Makino sendiri aduh malah makin cantik aja. Dan di sini pula kita diperlihatkan mamake dari Luffy alias Our panutan Dadan Cuan yang sambil menangis dan berkata, "Garp, Luffy, apa yang kalian lakukan?" Dimana di beberapa halaman ke depan pula kita diperlihatkan keadaan di seluruh dunia One Piece, mulai dari lautan biru seperti East Blue, South Blue, dan yang lain-lainnya. Dimana di East Blue kita diperlihatkan keadaan di Lojuton, tempat eksekusi Roger, yang jika kalian perhatikan, ada Pandamen loh yang lagi-lagi dia dimunculkan. Dimana gempa tersebut pun dirasakan sampai ke Grand Line, ke New World, bahkan Red Line, tempat kediaman Imu dan Tenryubito pun merasakan gempa besar tersebut. Dimana hal yang menarik yang kita dapatkan adalah di sini narator berkata bahwa sebelumnya tidak ada gempa yang pernah terekam dalam sejarah yang lebih besar dibandingkan satu gempa yang mereka rasakan pada hari itu. Itu mengakibatkan banyak kehancuran yang tidak terlihat di seluruh dunia. Yang bahkan di sini pula narator berkata jika tidak ada yang tahu dari mana sumber gempa itu berasal, yang makanya kejadian tersebut masih tidak diketahui oleh siapapun. Dan narator pun dia menambahkan lagi, tetapi di sisi lain yang orang lain tidak ketahui juga adalah terkait kerajaan Lucia yang telah dihilangkan dari peta tepat 6 hari yang lalu. Dan kita bisa melihat lubang besar yang sangat luar biasa yang sama persis lah seperti apa yang kita lihat di NES Lobby. Yang apakah jangan-jangan NES Lobby juga adalah God Valley yang dihilangkan dari peta sebelumnya? Dan bukankah ini juga mirip dengan dampak serangan Reigo NL yang juga berupa kapal terbang seperti serangan yang dilakukan kepada Lulusia? Yang wah kayaknya ramai nih, untuk ini kita bahas di Mega Teori. Dan dimana yang gilanya adalah dampak gempa tersebut ternyata telah membuat dunia mengalami kenaikan permukaan laut yang kurang lebih setinggi 1 meter. Yang wah, ini sangat gila sekali. Hanya dalam satu event saja, permukaan laut tiba-tiba naik 1 meter yang, aduh, ini bener-bener gila banget nih. Dunia kita aja yang air lautnya terus naik tiap tahunnya, paling hanya naik berapa mili atau sentimeter saja, yang bahkan ini satu hari naiknya setinggi itu. Makanya narator pun melanjutkan dengan sangat khawatir dan berkata bahwa banyak sekali pesisir pantai di seluruh dunia yang akhirnya hilang ditelan ombak, dan lebih dari itu ternyata banyak juga pulau yang tenggelam secara seutuhnya. Oke, mungkin buat kalian yang mempelajari kelautan atau bersinggungan dengan hal itu bakal ngerti nih seberapa besar dampak dari kenaikan pasang secara tiba-tiba ini, yang secara tidak langsung untuk rakyatnya dan juga yang secara langsung sampai pulaunya tenggelam seperti itu. Yang sejujurnya ini bakal menjadi event besar yang akan kita coba bahas di analisis juga ya untuk bagian ini. Lanjut, kita pun langsung berpindah ke Pulau Egghead, di mana narator masih melanjutkan perkataannya jika sumber daya masif telah mengelilingi seluruh pulau yang bahkan dapat membuat malu Buster Call sebelumnya. Karena armada tersebut berisi 20 kapal perang besar dan lebih dari 100 kapal dengan berbagai ukuran dan total 30.000 pasukan angkatan laut yang ditembaki dengan ke-9 Vice Admiral dan tentu saja 1 Admiral Kizaru. Yang lagi-lagi ini Oda bener-bener rinci banget ya masalah hal seperti ini yang sebenarnya bagi kita para pembaca mah ya nggak penting-penting banget. 20 kapal perang dan 100 kapal lainnya yang lagi-lagi jika kita kasih tahu 100 kapal perang besar pun kita tidak bermasalah. Tetapi jika kalian perhatikan ada perbedaan kapal-kapal loh yang terlihat di Egghead ini, yang lagi-lagi Oda selalu detail dalam menggambarkan apapun. Dimana untuk Vice Admiral yang terlihat pun sejujurnya ini mereka sangat-sangat terlihat kuat sekali dan badass abis. Yang kita kenal memang hanyalah Doll dan Doberman saja. Untuk Doberman ini sepertinya dia cukup aktif ya. Sebelumnya dia ikut ke NES Lobby lalu juga ke Amazon Lily, tetapi tetap saja dia tidak berguna di kedua event tersebut. Dimana untuk Vice Admiral cewek ini kok cukup mirip ya dengan gaya dari Vice Admiral Suru, dan yang di sebelahnya dia malah cukup mirip dengan Oars yang bahkan bentukan pedangnya pun serupa. Apakah dia seperti manusia biasa atau memiliki ukuran yang sangat besar, lagi-lagi belum diperlihatkan. Dimana untuk karakter sisanya mereka tidak seperti angkatan laut ya, malah seperti para gangster dengan tampilan yang mengerikan. Di sini pula kita melihat panel di mana senjata
senjata monster laut buatan Vegapunk, mereka menyerang kapal angkatan laut. Namun di sini Kizaru menghancurkannya dengan sangat mudah. Dan Sentomaru pun marah sambil berteriak, "Hei paman, bukankah aku sudah bilang jangan lakukan apapun ke monster-monster tersebut?" Kizaru yang kesal diomongin gitu pun dia malah menjawab, "Lah, bukankah mereka yang mulai duluan?" Dan di sini Kizaru ternyata terlihat lagi makan mie dengan santainya dan berkata kepada Sentomaru, "Kau buat ini semua sulit bagi kami, Sentomaru-kun. Apakah kau tidak bisa keluar dan menyerah begitu saja?" Dimana Sentomaru pun menjawab, "Tidak sedikit pun, dimana kami akan siap jika kau melakukan hal-hal seperti itu lagi." Dan Sentomaru melanjutkan lagi, "Kakek Pang pun dia membuat Lester Pasifista dengan meneliti kemampuanmu paman. Saya tidak percaya ternyata kau sendirilah yang malah datang untuk membunuhnya." Kizaru menjawab, "Sentomaru-kun, tidak ada yang bisa melindungi Vegapunk setelah dia membuat keputusannya sendiri untuk mempelajari Void Century. Saya juga hanyalah budak korporat yang pastinya patuh terhadap perintah." Anjay, siapa tuh di sini yang menjadi budak korporat yang kerja tipes? Ayo ngacung tangan. Aduh, ikutan ngacung nih jadinya. Kizaru pun akhirnya melanjutkan lagi, "Ya sebenarnya pertarungan ini pula bukanlah hal yang menguntungkan bagi kami. Semua yang kita hancurkan tentu saja akan merugikan kami juga." Dan untuk momen ini saya rasa masuk akal untuk berasumsi bahwa Rob Lucci dan yang lainnya gagal ya untuk menuntaskan misi mereka. Dan Sentomaru pun menjawab, "Ya terima kasih kepada topi jerami." Di mana panel ini kita bisa melihat para Mark III yang berjumlah 50 ternyata sudah disebar ke seluruh penjuru pulau, dan jujur ini sangat menakutkan sekali. Ingat, satu Mark III yang sudah bukan prototipe lagi jelas sangat kuat sekali, bahkan jauh lebih kuat dibandingkan kapal perang yang dimiliki oleh Angkatan Laut. Karena perlu diingat ya, prototipe Pasifista dari PX 2 tahun yang lalu saja itu dikatakan sudah seharga satu kapal perang, dan lagi-lagi itu prototipe loh. Kalian tahu kan, prototipe ini masih semacam beta lah, alias belum sempurnanya. Dan untuk Mark III, karena namanya sudah Mark III yang berarti ada Mark 1, Mark 2, dan Mark 3 ini sudah pasti mereka bukan prototipe alias robot sukses. Yang nggak kebayangkan satunya aja sudah sekuat apa. Yang bukankah kita juga melihat bagaimana prototipenya saja 2 tahun yang lalu sudah bikin satu kru dari topi jerami kesusahan hanya ngalahin satunya doang. Padahal sebelumnya mereka berhasil memporak-porandakan seluruh lautan Grand Line. Yang makin gak kebayang lagi kan untuk Seraphim sekuat apa. Dan di sini kita juga melihat kembali Sanjay Garcia Saturn, sang Gorosei di bidang pertahanan sains. Ternyata dia berada di salah satu kapal perang, di mana Doberman pun dia masuk ke ruangannya, dan Saturn pun berkata, "Pastikan ya tidak ada yang tahu jika aku ada di sini." Dia membaca surat kabar yang berisi berita topi jerami menutup Egghead dan menjadikan Vegapunk sebagai sandera. Dia cukup senang membaca judul hal itu, yang bukankah judul tersebut terdengar sangat familiar? Yang tentu saja dong, karena Morgan sendiri pun sebelumnya memang pernah berkata hal itu dan akan membuatnya menjadi berita. Walau Vivi pun berkata tidak mungkin Luffy melakukan hal itu, tetapi ternyata benar saja kata-kata Morgan ini menjadi kenyataan. Di mana Doberman dia melaporkan keadaan di Egghead dengan memberikan beberapa klarifikasi nih sebelum mengatakannya bahwa kami memang tidak tahu menahu apa yang terjadi di sana karena si P0 masih belum menghubungi kami, dan kami hanya bisa berasumsi dari penolakan Sentomaru saja. Di sini mereka berasumsi jika Vegapunk dan ketujuh satelitnya ada di bagian Labopes dan dilindungi oleh keempat Seraphimnya, yang sepertinya mereka beraliansi dengan sang Yonkou, topi jerami, dan ke-10 anggotanya, di mana tim penyerang kami berisi 3 orang yaitu Lucci, Kaku, dan Stussy. Di mana terdapat juga beberapa agen Ciperpol lain yang sepertinya mereka sudah ditangkap di Fabrik Pes oleh Sentomaru dan sekelompok Mark III dari Pasifista. Doberman pun melanjutkan, karena Frontier Dome berada di angka 100%, maka kita bisa yakin jika tidak akan ada orang yang bisa masuk dan keluar dari lab tersebut, yang sayang sekalinya juga kita tidak tahu apa yang sebenarnya sedang terjadi di atas sana selama lebih dari 1 hari kita menunggu. Yang di sini pun Saturn memerintahkan untuk membunuh semua kapal pekerja Egghead yang sudah meninggalkan pulau kemarin karena takut mereka mengetahui sesuatu. Di sini pula Doberman menambahkan jika Bonnie ada di pulau tersebut, dan Saturn pun menjawab, anak Kuma ya, kita sudah tidak ada urusan lagi dengannya, tetapi karena dia hanyalah anak kecil, kau bisa meninggalkan dia saja." Dan tepat pada saat itu mereka mendapatkan transmisi panggilan dari pulau Egghead yang tentu saja bukan ke Angkatan Laut, tetapi ternyata mereka langsung menelpon ke Mary Joyce. Di sini pasukan Angkatan Laut ada yang memberitahu Kizaru, "Admiral, kau punya lilin musuh hitam di tangan kiri." Dan ya inilah Kizaru bapak-bapak gaptek, dia malah bertanya, "Ya
terus kenapa? Dan dijawab lagi, itu berarti kau bisa mendengar juga percakapan ini yang aduh Borsalino. Ini persis seperti yang terjadi di Sabone Archipelago saat dia akan menelpon Sentomaru tapi ketukar mulu masalah Denden Mushi. Yang lagi-lagi Oda selalu konsisten dengan satu karakter Kizaru yang memang gaptek masalah begituan. Ya detail kecil tetapi cukup menarik lah menurut saya. Nah dan ternyata seseorang yang menelpon itu adalah York. Ya, benar. Dialah sang pengkhianat dari para Vegapunk dan ternyata dia pula lagi-lagi menelpon ke ruangan otoritas alias para Gorosei. York sepertinya sangat kesal karena bahasa yang dia pakai sangat kasar kepada para Gorosei. Ingat, ini York loh dan dia ngomong ke Gorosei. Dia bilang, kalian sangatlah tidak sopan. Apa-apaan kalian mencoba membunuhku. Padahal saya lah yang beritahu kalian tentang pengkhianatan Stella. Tapi yang menariknya adalah di sini Gorosei dia benar-benar sopan loh dalam menjawab perkataan dia. Padahal lagi-lagi Gorosei ini adalah otoritas tertinggi yang lebih tinggi dari Tenryubito, tetapi jawabannya malah lebih baik dan tidak seperti para Tenryubito tolol. Dimana Gorosei pun menjawab, benar kau melakukan itu, tetapi tetap saja kau adalah Vegapunk sama seperti yang lainnya. York menjawab lagi, jika saya memiliki ketertarikan terhadap Void Century, buat apa saya cepu akan hal itu? Itu adalah hal yang sangat tidak masuk akal. Dimana Gorosei Gandhi pun bertanya, ya tapi bagaimanapun kau berhasil baik bertahan hidup sampai saat ini, bukankah si Pinol mendatangimu? Dan sekarang apa yang sedang terjadi kepada topi jerami? York pun menjawab, karena saya yang menelponmu, aku akan membiarkan kalian berspekulasi liar. Kalian juga menyadari kan jika saya punya Seraphim yang bisa saya kontrol, fakta bahwa saya bisa bertahan semalaman tentu bukanlah hal besar. Tapi apa-apaan ini armada besar yang mengelilingi seluruh pulau, apa kalian berniat untuk berperang melawanku seorang diri? Dan Gorosei Separt pun menjawab, ya sebagai fakta York, kami juga sebenarnya cukup memiliki perubahan pandangan. Apakah saya benar jika saya berpikir kau bisa membantu kami dalam membuat lebih banyak Mother Flame sendirian? Oh, lihat itu, jadi kau ingin sesuatu dariku. Saya senang sebelumnya pernah mengirim itu kepada kalian. Dan Gorosei pun menjawab, benar ini adalah permintaan spesial yang sedang kita kerjakan. Dan York pun bertanya, hah permintaan? Dari siapa? Tapi ya jika itu yang kau mau, sumber daya yang kalian inginkan semuanya ada di pulau ini. Jadi pastikan kalian tidak menyentuhku dan lab tercintaku ini. Serta saya juga masih ingin untuk menjadi seorang Tenryubito. Dan Gorosei menjawab, akan kami susun semuanya. Dan York pun menjawab lagi, baik yang berarti dengan ini kita sepakat, tetapi ada satu hal dulu yang aku ingin kalian lakukan. Tolong aku, topi jerami dan yang lainnya di sini sedang mencoba untuk membunuhku. Dan di sini kita bisa melihat reaksi kaget dari semua Gorosei, bahkan Saturn dan Kizaru pun mendengar percakapan itu di tempat yang berbeda. Ingat ya, Saturn di ruangannya sendiri dan Kizaru di dek depan Angkatan Laut. Yang ternyata percakapan yang dilakukan oleh York tadi adalah sebuah setup yang dilakukan oleh seluruh pasukan di lab atas, terutama topi jerami. Karena terlihat dia dipaksa berbicara dengan pedang Zoro di lehernya, Usopp yang menyeting Denden Mushi, dan sisa-sisa kru lainnya, plus Bone, Vegapunk, dan Lucci yang semuanya berbaur di sana. Yang sejujurnya ini gila banget sih. Yang jika kalian perhatikan di sini pun York dalam keadaan sedang terborgol. Dan seperti biasa di sini kita akan masuk ke bagian analisis ya, kesukaan kalian semua. Kita akan mulai langsung dari page terakhir, dimana jika kalian sadar page terakhir ini dapat terlihat ya semua orang dalam keadaan terluka seperti Zoro, Luffy, Lucci, yang berarti momen terakhir saat mereka bertarung itu masih berlangsung cukup lama. Ya mungkin sisa-sisa yang gak terlihat bertarung seperti Jinbei dan Bone yang mereka sangat bersih. Dimana yang menarik menurut saya adalah mereka bisa memanfaatkan situasi dan menciptakan konspirasi untuk melawan pihak pemerintahan dunia alias Gorosei dan Angkatan Laut. Tapi mungkin yang missnya buat kita semua, di mana hal terakhir yang kita dapatkan, mereka masih kesusahan melawan Seraphim, kok tahu-tahu di sini sudah selesai saja. Dan bahkan jika kalian sadar, ada beberapa orang yang hilang di sini, seperti kita tidak melihat dua tante favorit kita, yaitu Stussy dan Robin. Kaku juga tidak ada, dan bahkan untuk semua klon Vegapunk pun tidak ada kecuali York sendiri. Yang apakah Robin dia sedang mencari informasi terkait Void Century lain sama seperti di Wano Kuni dulu, dimana klon Vegapunk pun kita nggak tahu mereka kemana, yang apakah mereka jangan-jangan sedang memperbaiki Shaka karena sebelumnya habis tertembak. Karena bukankah rasanya sayang banget ya, klon dengan desain paling ikonik alias Shaka akhirnya bakal mati begitu saja. Tetapi yang paling penasaran adalah ini untuk Seraphim, mereka pada kemana sih?
Karena kenapa? Mereka akhirnya bisa dikontrol balik lagi. Karena ingat, Usopp dan Franky mereka diubah menjadi batu yang pastinya butuh perintah dari Snake lagi untuk merubah mereka menjadi manusia normal. Dan lagi-lagi harus dari York dong yang membuat kata-katanya, toh bukankah dia yang memerintah di bagian awal? Yang apakah juga jangan-jangan York diancam untuk menetralkan semua Seraphim lagi? Ya kayaknya kita harus nunggu chapter-chapter depan nih untuk menjelaskan gap di satu hari yang kita semua miss tersebut. Tetapi ada hal menarik yang mungkin akan terskip juga oleh banyak orang saat York yang bertanya terkait kata-kata Gorosei ketika memintanya untuk membuat banyak Mother Flame karena adanya permintaan spesial. Yang wajar dong. Kenapa York sangat bingung di sini? Bahkan dia bertanya, hah, permintaan dari siapa? Karena balik lagi, Gorosei ini adalah otoritas tertinggi bos. Dia bisa membuat hukum tunggal tanpa perlu campur tangan dari orang lain. Jadi saat dia bilang ada sebuah permintaan, pasti kesannya bakal aneh banget. Lah mereka yang seharusnya merintah kok tiba-tiba mereka mendapatkan sebuah perintah. Yang sejujurnya ini hal simpel, tapi mungkin buat mereka-mereka yang ngerti sejarah, mereka akan mengerti apakah ada seseorang yang ternyata di atas Gorosei dan bisa membuatnya untuk melakukan hal tersebut yang buat kita para pembaca jelas tahu lah jika itu adalah Imo, tetapi orang-orang di dunia One Piece kan tidak tahu terkait hal tersebut. Dan terkait Mother Flame ini sendiri, di mana hal yang menariknya menurut saya adalah sepertinya serangan yang dibutuhkan untuk mengeluarkan skala sangat besar sampai menghancurkan pulau di Lulusia itu, mereka perlu dicas ulang dan nggak bisa diciptakan satu untuk dipakai secara terus-terusan. Ya mungkin ibarat bom atom lah, dibikin dulu tapi ya dipakainya cuma sekali aja. Makanya York dia membuat request jangan hancurkan labku karena sumber tenaganya ada di sini. Bahkan kata-kata kanji yang digunakan adalah fusi reaktor. Anjay, udah kayak Oppenheimer banget nggak nih? Pembuatan nuklir. I am dead, the destroyer of the world. Yang sejujurnya ini pas banget loh dengan momen bersejarah peledakan bom atom di Hiroshima Nagasaki yang bukankah terjadi di awal Agustus tahun 45 lalu. Cuma mungkin yang nggak kebayang ya seberapa kesalnya sih Vegapunk di mana penelitian besarnya dikasih cuma-cuma ke pihak Gorosei. Nah lalu bagian lain juga yang menarik menurut saya adalah saat York berkata bahwa tolong aku dari Luffy, yang pastinya ini benar-benar membuat semua orang akan kaget. Karena chapter ini saja kita mendapatkan 3 plot berbeda yang terjadi di Pulau Egghead. Mulai dari kata-kata Doberman yang bilang awalnya mereka kira Seraphim dan kawan-kawannya melindungi Vegapunk dan Vegapunk beraliansi dengan Topi Jerami, yang berarti pihak Chipperpol entah may dilawan mereka dan kalah atau bagaimana, dimana ini adalah plot pertama di asumsi Angkatan Laut. Dan setelah York menelepon, mereka punya asumsi kedua, oh ternyata dia selamat. Dan York pun berkata, bahkan dengan adanya Seraphim itu bukanlah hal besar, dia dapat selamat, yang berarti mereka punya asumsi kedua kalau York berhasil selamat sendiri, dimana yang lainnya sudah dikalahkan, mau Vegapunk asli kek, Topi Jerami kek, CP0 kek. Yang berarti di asumsi kedua jika York ini tersisa sendiri. Nah tapi dengan perkataan terakhirnya yang minta tolong dari Luffy, tentu saja mereka semua sangat-sangat bingung sekali karena itu akan menjadi plot ketiga yang sangat abstrak. Yang mungkin kira-kira lah jadi apa sih yang sebenarnya sedang terjadi di dalam Egghead. Bahkan Kizaru pun sampai berkata what the hell, yang sejujurnya itu respon yang sangat-sangat masuk akal sekali. Jadi Topi Jerami apakah dia berhasil selamat, lalu York bagaimana, serta Seraphim juga bagaimana? Ini sebenarnya menjadi pertanyaan besar bagi pihak luar yang tidak tahu di dalam Egghead, yang tentunya bagi kita juga dong karena kita masih belum mendapatkan fakta lengkapnya. Tapi dari reaksi seluruhnya yang cuma senyum-senyum, kayaknya lagi-lagi itu sengaja dibuat skenario oleh mereka. Dan Bonnie pun bahkan berkata, oh jika begitu berarti kita bakal di mode dikepung dong, yang memang bener aja. Mereka malah seharusnya jadi siap-siap untuk berhadapan dengan semua armada yang ada, yang sejujurnya ini gila banget sih. Tujuan mereka memanfaatkan York kayaknya memang biar tahu apa sih yang sebenarnya York plotkan sebelumnya. Yang lagi-lagi ini menjadi permainan psikologi yang luar biasa, yang bahkan Kizaru pun pasti bakal bingung nih dia harus ngapain. Nah tapi ngomong-ngomong tentang Kizaru, dia ini definisi admiral yang sejujurnya menurut saya sangat menarik. Dia terlihat tidak enak kepada Sentomaru dan nurut, yang sebenarnya dia ini orang baik lah. Tetapi lagi-lagi karena dia ini seorang budak korporat, ya mau gimana lagi lah, gue harus mematuhi perintah bos. ABS lah, asal bos senang. Makanya sebenarnya keadilan dari Kizaru ini sangat bingung sekali. Dia punya prinsip sendiri tapi malah berlawanan dengan keadilan atasnya. Maka lagi-lagi saya nggak tahu nih apa yang bakal Kizaru lakukan di masa depan dengan unclear justice-nya, yang juga sebenarnya untuk hal ini sudah pernah
saya bahas di video sendiri karena wah sejujurnya Kizaru adalah karakter yang sangat luar biasa. Dan terkait gempa, banyak juga yang mengira jika itu adalah dampak hancurnya Pulau Lulusia, tetapi dari kata-kata narator cukup jelas ya jika gempa ini adalah fenomena yang belum diketahui kenapa dan bukan dari hancurnya Pulau Lulusia. Yang bahkan 6 hari pasca kejadian Lulusia loh, yang notabene waktu yang cukup lama. Dan tidak hanya itu, jika cukup lama pun seharusnya dampaknya tidak akan tersebar ke seluruh dunia seperti saat ini dan mungkin hanya terjadi di sekitarnya saja. Lulusia ini berada di daerah New World dan dampak untuk gempanya bahkan satu dunia yang sangat tidak masuk akal jika itu adalah pasca perbuatan di Lulusia. Dan terakhir, adakah yang sadar karena ini hari esok dari semua event sebelumnya seperti Garp yang nyerang, Kit yang kalah, Lao yang kalah, Sabo yang cerita kepada Dragon dan Ivankov, tetapi di Kamabaka kita hanya melihat Iva-chan sajalah yang apakah jangan-jangan Dragon dan Sabo sudah mulai bergerak. Kira-kira kemanakah mereka bergerak? Apakah ke Pulau Egghead atau ke daerah lain? Yang kira-kira menurut kalian mereka pergi kemana? Coba tuliskan di kolom komentar. Nah, dan kita masuk ke sesi terakhir alias pendapat saya pribadi channel Devil Nomi terkait chapter 1089 ini. Di mana momen-momen menceritakan keadaan dunia seperti ini sejujurnya adalah hal yang saya pribadi suka. Kita jadi tahu dan tidak hanya fokus di karakter utama saja, tetapi apa yang sedang terjadi di seluruh dunia pun akhirnya dapat kita ketahui. Dan jika kalian sadar, naratorlah yang menjadi peran utama di satu chapter ini yang menceritakan semuanya. Dan itu pun sangat-sangat menarik sekali ya, di luar konflik psikologi lah yang udah perankan di chapter ini. Jadi akan saya beri nilai 9 dari skala 10. Selalu sukalah main game seperti ini dan sebagai penutup juga bahkan Oda pun memberikan pesan di mana dia meminta maaf karena cukup banyaknya libur One Piece akhir-akhir ini karena adanya jadwal tidak tentu sebelum perilisan dari live action Netflix di tanggal 31 Agustus nanti. Yang trailernya juga sudah pernah kita review lah di channel ini jika kalian penasaran. Nah, jadi kalian sudah tahu kan apa maksud dari kata-kata permintaan maaf Oda tersebut, karena benar minggu depan kita libur lagi guys. Baru kemarin libur, minggu depan udah libur lagi. Tapi untuk libur minggu depan itu adalah libur di seluruh majalah Shonen Jump ya. Mengingat di Jepang sana sedang ada Golden Week dan tentu saja karena ini awal Agustus seperti yang tadi saya bilang adalah momen nasional di Jepang sana pasca peledakan bom atom yang lagi-lagi kita harus menghargai semua hal itu. Nah, jadi itulah untuk review kali ini. Buat kalian yang merasa terhibur dan mendapatkan insight dari video ini, bisa langsung klik like dan share video ini ke teman kalian. Jangan lupa juga untuk subscribe agar tidak ketinggalan video lainnya. Atau mungkin kalian bisa bantu support dengan menjadi donatur spesial dari Devil Nomi. Kalian bisa langsung klik super thanks atau join di membership channel ini. Jika kalian tidak suka, kalian juga bisa langsung klik tombol dislike-nya, tidak apa-apa. Dan kalian juga punya pertanyaan atau apapun bisa langsung diskusikan di kolom komentar ya. Dan jadi itulah untuk video kali ini. Sampai ketemu di video selanjutnya. Gue Devil Nomi pamit and I'll see you guys next time.